Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman yang ambil formasi CPNS BPOM, teman-teman perlu tahu mengenai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Bab 6. Berikut penjabarannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab 6 yaitu upaya kesehatan pada poin pengamanan makanan dan minuman. Pasal 109. Setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Pasal 110. Setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pasal 111 ayat 1, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Pasal 111 ayat 2, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111 ayat 3, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi 1. Nama produk, 2. Daftar bahan yang digunakan, 3. Berat bersih dan atau isi bersih, 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, dan 5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pasal 111 ayat 4, pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara benar dan akurat. Pasal 111 ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111 ayat 6, makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 112, pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, pasal 110, dan pasal 111. Nah, teman-teman, di sini kan dikatakan pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur. Dalam pengaturan tersebut, termasuk diatur penggunaan bahan tambahan makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman. Berikutnya, poin pengamanan zat adiktif, pasal 113 ayat 1. Pengamanan dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pasal 113 ayat 2, zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Pasal 113 ayat 3, produksi dan peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan. Nah, teman-teman, maksud dari ayat 3 113 ini, penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. Pasal 114, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Nah, maksud dari pasal 114 ini yaitu, yang dimaksud dengan peringatan kesehatan dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. Oke, kita lanjut ke pasal 115 ayat 1, kawasan tanpa rokok diantaranya 1. Fasilitas pelayanan kesehatan, 2. Tempat proses belajar mengajar, 3. Tempat anak bermain,
4 tempat ibadah, 5 angkutan umum, 6 tempat kerja, dan 7 tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Nah, teman-teman, pada ayat 1 ini, khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. Pasal 115 ayat 2, pemerintah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Nah, teman-teman, maksud dari pasal 115 ayat 2 ini, pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik atau menyeluruh. Pasal 116, ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan peraturan pemerintah.